rupanya kamu. Maafkan Pupu, Ayah. Saya berdosa telah meninggalkan Sakawuni sendirian di rumah. Saya tahu, Ayah pasti sangat repot dengan bayi itu. Mula-mula saya mengira kamu menyusul Gusti Banyakapuk ke Singasari. Sehingga saya dan Sakawuni berkelana mencari ke kota raja. Tapi tidak saya temukan. Ayah bertemu dengan bertopeng bangsawan itu? Iya. Kenapa Ki Lurah berpikir sebodoh itu? Apakah kalau Ayu Pupu datang kemari, lantas begitu saja saya terima sebagai selir? Tidak semudah itu, Ki. Tapi Ayu Pupu telah melahirkan anak tuan. Seharusnya Pupu bangga bahwa anaknya tidak lagi berdarah sudra. Apalagi yang dia tuntut dari saya. Tanggung jawab, Tuan. Ayu Pupu menderita malu karena mengandung tanpa bapak. Apakah bodoh menunggu janji seorang kesatria? Apakah seorang kesatria sebaiknya tidak usah saja dipercaya janjinya? Maaf, Ki Lurah. Saya masih ada urusan penting menghadap Gusti Prabu. Sebenarnya, saya memang pergi ke Singasari. Tapi Kakang Banyakapuk tidak mau menemui saya. Melirik pun dia tidak mau. Walaupun dia tahu saya memanggil-manggil dia. Kenapa kamu tidak segera pulang? Saya marah pada Kakang Banyakapuk. Saya putus asa. Saya berniat mengakhiri hidup yang seolah-olah memusuhi saya. Di sebuah jurang yang cukup terjal, saya melompat dengan harapan tubuh saya ditelan bebatuan. Tapi ternyata Dewata masih menghendaki saya tetap hidup. Seorang tabib dan pendekar wanita yang sudah sepuh menyelamatkan saya. Bahkan saya diangkat menjadi muridnya. Wanita tua itu bernama Nyai Congcorang. Saya diajari ilmu pengobatan dan memberi saya bibit bunga tunjung biru. Kisahmu begitu panjang dan berliku. Saya menempati rumah guru saya setelah beliau meninggal. Sejak itu, saya ganti nama saya menjadi Dewi Tunjung Biru. Saya sangat menyayangi gadis-gadis yang disakiti kaum lelaki. Banyak gadis-gadis yang putus asa saya tampung di tempat ini. Kamu tahu gadis yang membawa kekasihnya berobat kepadamu itu adalah anakmu. Sejak pertama dia datang dan mengatakan bahwa dia berasal dari Tanibala, saya seperti melihat diri saya ada dalam sinar matanya. Saya merasakan ada sorotan dendam. Apalagi ketika dia menyebut sebagai cucu ayah. Cantik sekali dia. Cantik dan berani. Sampai sekarang dia tidak tahu bahwa ibunya ternyata masih hidup. Sehingga dia masih terus mencari Banyakapuk untuk melampiaskan dendam. Karena laki-laki itu telah menyengsarakan kamu dan dirinya.
Kenapa Sakawuni? Saya sedih. Saya sudah terbangun dari mimpi yang selama ini memberi kekuatan kepada saya untuk menghadapi hidup. Apa maksudmu, Wuni? Sebentar lagi Kamandanu akan sadar dan sembuh dari luka dalamnya. Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari ibu. Karena setiap orang pasti punya ibu. Tapi ternyata, saya bukan dilahirkan oleh seorang ibu. Tapi saya lahir dari sebuah batu yang tidak punya perasaan. Apakah seorang ibu namanya yang tega meninggalkan anaknya tanpa air susunya? Apakah seorang ibu namanya yang lebih mengutamakan mengejar kekasihnya daripada menimbang anaknya? Selama ini, saya habiskan masa remaja saya untuk mencari orang yang sama sekali tidak pernah merasa bahwa dia pernah punya anak. Saya benar-benar menyesal melakukan itu semua. Kalau saja saya mampu memutar waktu, hari-hari saya akan saya penuhi dengan mengutuk ibu yang telah melahirkan saya dan menelantarkan saya. Cukup, anakku. Ibu akui semua kesalahan itu. Semua itu ibu lakukan bukan untuk kepentingan ibu sendiri. Ibu, indah sekali sebutan itu. Sebutan yang sebenarnya paling pantas untuk seorang wanita yang mengorbankan yang sampai peot karena menyusui sang bayi. Sebutan suci untuk seorang wanita yang membiarkan tubuhnya dilumuri bau pesing oleh pipis bayinya. Ibu tidak ingin kamu besar tanpa memiliki bapak yang mau mengakui kehadiranmu di dunia. Itulah kenapa ibu mencari lelaki yang harus bertanggung jawab atas kelahiranmu. Setelah gagal, kenapa tetap tega meninggalkan anaknya yang sangat membutuhkan kehangatan dekapannya? Saya malu. Malu? Malu lebih diutamakan dari kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Apakah itu sikap seorang ibu? Kucing saja rela mencuri ikan untuk memberi makan kepada anak-anaknya. Saya memang lebih rendah daripada kucing. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa, Wuni. Banyak orang yang niatnya baik, tapi ternyata salah. Niatnya membela, tapi hasilnya sia-sia. Semua itu karena manusia sangat sulit untuk melawan nafsu dan dendam yang ada dalam dirinya. Tidak cuma ibumu yang diperbudak dendam. Juga kamu, Sakawuni. Kamu marah. Mencaci maki wanita yang telah melahirkanmu dengan selaksa rasa sakit. Karena kamu diamuk dendam. Rasa ditelantarkan. Kakek. Ibumu meninggalkan kamu yang masih membutuhkan susu dan kasih sayang. Karena dikuasai nafsu dendam untuk menuntut orang yang seharusnya bertanggung jawab pada kelahiranmu. Nasibmu dan juga nasibnya sendiri. Yang selama hidupnya harus menanggung malu.
Karena manusia adalah tempatnya kealpaan dan kesalahan, Wuni. Alangkah kejamnya kalau kita tidak bisa saling memaafkan. Ibu. Anakku, telah lama ibu merindukan kata-kata itu. Maafkan ibu, Wuni. Ibu.